Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin was sahabati wa tabi'il ulama'il amirin al musannifin khususan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani wa ila Syaikh Hasan At-Tadzili wa ila Syekh Imam Nawawi sanif hadzal kitab wa ila jami'i man hadara fi hadzal majlis syaulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan ngaji Syarah Arba'in Nawawi walaupun diawali dengan hujan. Hujan itu bagian dari ujian dari Allah kepada kita. Ngajine tenanan pura, ngajine istiqomah sing ngajar istiqomah yang belajar apa tidak. Jadi sebenarnya Allah itu menguji keistiqomahan dan kesungguhan awake dhewe untuk belajar tenan pura. Belajar apakah karena hujan tetap berangkat atau enggak, belajar mungkin ada snack atau tidak ya gitu, dan yang lainnya. Itu semuanya ujian untuk menaikkan kelas derajat makom di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tetap berjalan dan banyak yang hadir, baik secara hadir secara langsung maupun yang lewat online ya. Yang online itu yang menyimak ada sekitar 55-an. Insya Allah semakin bertambah karena ngajinya yang online kan fleksibel, bisa dibuka besok atau besoknya lagi. Baik, kita mulai. Kita akan hari ini akan mengaji dua. Pertama melanjutkan muqaddimah pengantar Imam Nawawi. Yang kedua yaitu hadis al-awwal terkait niat. Ngoten nggih. Paragraf yang terakhir dalam pembukaan, summa altazimu nuli netepi sapa ingsun fi hadzil arba'ina ing dalem ikilah 40. Netepi itu bermakna bermaksud. Saya bermaksud dalam menyusun hadis 40 ini antakuna sahihatan, semuanya adalah hadis sahih. Jadi hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi semuanya sahih. Ngaten nggih. Antakuna yen to ono apa al-arba'in iku sahihatan sahih. Saya bermaksud menyusun kitab ini semuanya itu hadisnya sahih. Wa mu'dhamuha lan akeh-akeh arba'in, dan kebanyakan hadis arba'in ini fi sahihayil Bukhari wa Muslim, ing dalam sahih lorone Imam Bukhari lan Muslim. Kebanyakan hadis yang ditampilkan
oleh Imam Nawawi itu dikutip, dinukil dari dua kitab hadis yang sahih atau dari rawi yang sahih. Satu Imam Bukhari, dua Imam Muslim. Jadi tidak gemeng-gemeng ya, tidak asal comot begitu. Wa azkuru lan nyebutake sapa ingsun ha ing al-arba'in mahdzufatal asanid halih den buang sanad-sanate. Wa azkuru lan nyebutake sapa ingsun ha ing al-arba'in mahdzufatal asanid halih den buae pira-pira sanad. Dan saya menyebutnya dengan membuang beberapa sanad. Jadi kalau ditulis rawaan Abi Hurairah an itu ditampakkan semua, itu nanti akan memperpanjang. Maka Imam Nawawi meringkas, hanya menyuplik beberapa sanadnya, kayak nanti hadis awal an Amiril Mukminina Abi Hafs Umar bin Khattab. Itu sebelumnya masih banyak sebenarnya ya. Sebelumnya masih banyak. Cuma Imam Nawawi meringkas. Jadi bahasa kita itu tidak bertele-tele. To the point. Ya, to the point, apa adanya, langsung ke intinya. Ya walaupun ada sanadnya tapi enggak seberapa. Kenapa? Alasannya apa? Imam Nawawi menyebut hanya 1-2 mungkin sanadnya. Liyasula supaya gampang apa hifdzuha ngapalake arba'in, agar supaya mudah menghafal. Wa ya umalan merata apa al-intifa'u manfaat, agar supaya manfaatnya itu merata. Begitu. Biha kelawan arba'in, satu agar mudah dihafal, yang kedua manfaatnya merata. Masya Allah. Inilah para ulama itu mengetahui kondisi psikologi umat. Ini penting, sehingga tidak mudah untuk memperpanjang. Umpama sholat isya itu, jadi umpama saya sholat isya itu saya baca surat Yasin itu repot itu. Gak fair itu harus melihat kondisi umatnya. Ini juga Imam Nawawi melihat kondisi para santri, apalagi zaman now itu ya sulit untuk itu, ya akhirnya dibuat ringkas. Lamun ngersake sinten Allah Ta'ala, insya Allah Ta'ala. Tsumma utbi'uha nuli nyusuli sapa ingsun ha ing arba'in, makna yang lain melengkapi. Kemudian saya melengkapi bibabin kelawan sakbab. Kemudian saya melengkapi dengan satu bab fi dhabti khafiyin, ing dalem matoi samare al-fadhiyah lafat-lafate arba'in. Bibabin kelawan sabab fi dhabti khafiyi al-fadhiyah, ing dalem matoi samare piro-piro lafate arba'in. Kemudian saya melengkapi dengan satu bab di dalam untuk menguraikan lafat-lafatnya yang sulit. Jadi ada satu bab Imam Nawawi melengkapi, menjelaskan, menguraikan lafadznya yang masih sulit. Nanti ada. Ya, maka dari itu perlu kita mengambil hikmah, kebijaksanaan Imam Nawawi. Tidak semua itu kata bisa dipahami oleh jamaah, maka harus
diuraikan. Termasuk kata-kata orang tua itu tidak bisa diterjemahkan oleh anaknya, maka perlu untuk dijelaskan agar apa? Tidak salah paham, apalagi nanti pahamnya salah. Itu ya. Jadi perlu diuraikan. Seorang guru menjelaskan pada muridnya, orang tua menjelaskan kepada anak-anaknya gitu. Ya anaknya harus pintar, cerdas. Tanya, Pak ini maksudnya apa? Bu ini maksudnya apa? Itu biar jelas. Wayang bahilan prayoga likuli rohibin kedue saben-saben wong kang cinta remen, dan hendaknya setiap orang yang cinta fil akhirah ing dalem urip akhirat, fil akhirah ing dalem urip ana akhirat, hendaknya setiap orang yang cinta kehidupan akhirat, muga-muga awake dhewe do seneng akhirat. Jadi ngaji itu apa cintanya? Ya cinta akhirat. Ini kalau diberi ijazah ya ijazahnya nggak payu, ijazah syarah arba'in di perusahaan nggak payu, tapi di akhirat laku itu. Jadi begitu. Jadi mudah-mudahan yang ngaji arba'in ini menjadi orang yang cinta akhirat, ora cinta dunia tok gitu bahasanya. Apa ayak rifa yen to ngerti, hendaknya setiap orang yang cinta akhirat harus mengerti hadzil ahadis ing ikilah piro-piro hadis, harus mengetahui hadis-hadis arba'in. Ngoten nggih. Jadi Bapak, Ibu, Mas dan Mbak yang ikut aji itu sebenarnya ada cinta akhirat. Akhirat itu abadi. Nek dunya itu ada batasnya, terbatas. 5 krono bareng istamalat kang mengku alaihi ing atase apa? Kuli rohib itu apa? Likuli, kalau kembali kayak kuli hadis ini ya, alih ing atase kembali ini ke hadis ngono ya. Minal muhimmat atau ngalahi ing atase kuli rohib, kembali ke awal tadi kuli rohib ini. Alih ing atase kuli rohib minal muhimmat saking piro-piro barang kang penting, karena di dalam hadis-hadis itu mengandung hal-hal yang penting untuk kita buka, untuk kita jelaskan. Pentingnya apa? Nanti banyak. Wahtawat lan memuat, dan hadis-hadis tersebut memuat alaihi ing atase kuli rohib mina bayane mina tambihi saking peringatan ala jami ta'ah ing atase sekabehane ketaatan. Dan hadis-hadis yang akan kita pelajari itu memuat peringatan terhadap semua ketaatan. Jadi memuat semua ketaatan. Wadzalika lan mengkono-mengkono, wadzalika lam mengkono kang den sebut iku zahirun pertelo, dan hal ini atau hal tersebut iku zahirun jelas liman kedue wong
tadabbaro kang meneliti, mentadaburi, memikir-mikir hu ing dzalika. Tadabbaro kang neliti, meneliti atau memikirkannya hu ing dzalika. Dan itu jelas bagi orang yang mau berpikir, merenung, memikirkan nanti hadis-hadis yang akan kita pelajari. Wa 'alallahi lan ing atase Allah i'timadi tetanggenan. Tetanggenan itu harapan. Bisa. Dan hanya pada Allah itu sandaranku. Dan hanya pada Allah tempat untuk bersandar. Artinya begini Bapak Ibu, Mas dan Mbak, aktivitas apapun yang sudah kita lakukan, jangan sampai aktivitas itu kita yang mampu atau kita yang mengusahakan tanpa ditambahi dengan sandaran. Makna yang lain, tawakal. Aku sudah jualan ini, goreng ayam, jualan soto, jualan bakso, jualan baju, kok dapat untung. Itu jangan menganggap keuntungan itu hanya usaha yang ia lakukan, tapi wa 'alallahi i'timad, dan hanya pada Allah adalah tempat bersandar. Sehingga kalau usaha itu tanpa melibatkan Allah, ya sia-sia. Keakuane digedheke, alias nanti takabur, sombong. Wa ilahilan marang Allah tafwidi pasrah ingsun. Nah, dan hanya kepada Allah saya pasrah. Wastinadi lan berlindung atau sandaran ingsun. Dan hanya pada Allah pasrah, saya pasrah dan saya bersandar, berlindung kepadanya. Walahulan iku tetep kedue Allah alhamdu utawi puji, wa nikmatulan nikmat, dan hanya miliklah segala puji dan nikmat. Masya Allah. Artinya semuanya dikembalikan pada Allah. Nikmat bisa ngaji, nikmat bisa menghirup udara, bisa nulis dengan tangan, nikmat bisa merasakan duduk dengan tenang, tidak ada bantuan alat untuk duduk. Masya Allah, itu suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan pada kita semua. Jadi orang-orang yang di rumah sakit itu, Mas dan Mbak, Ibu, itu kadang mereka baru bisa merasakan nikmatnya duduk ketika sakit. Nek awake dhewe kadang sehat tidak bisa merasakan nikmati sehat. Apakah bisa merasakan nikmat itu kudu lara sik? Kan enggak. Nikmatilah kenikmatan itu di saat sehat, dan kembalikanlah kenikmatan itu di saat sakit. Yo sakit sehat ya kembalinya pada Allah. Luar biasa sehat itu ya, mahal harganya. Wa bihilan kelawan Allah at-taufiqu taufik, wal ismatulan penjagaan atau pertolongan, dan dengan bantuan Allah atau dan dengannya taufik dan pertolongan atas izin Allah. Jadi taufik, pertolongan dan perlindungan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awal utawi iki iku hadis kang kapisan atau kang pertama. Hadis yang pertama, an Amiril Mukminina, saking
Amiril Mukminin, yaiku Abi Hafs Umar bin Khattab. Dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Radhiya muga-muga ngrindoni sinten Allah atau sapa Allah Gusti Allah. Anhu sangking Amiril Mukminin. Jadi hadis yang pertama itu diriwayatkan dari Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab. Ini syarahnya, saya baca sedikit biografi dari siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Mana ini? Kenapa disebut Amirul Mukminin? Jadi pada saat khutbah Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, Ayuhan nas antumul mu'minun wa ana amirukum. Jadi yang menyebut amir, pemimpin, itu siapa? Khalifah Umar sendiri di saat berkhutbah. Kemudian kenapa disebut Abi Hafs? Jadi Kanjeng Nabi itu memberi kunyah gelar Abi Hafs karena apa? Umar itu kan lama ro'afi minasyidah, pemberani sangar. Wal Hafs itu bermakna singa, bapaknya singa. Artinya apa? Sangat pemberani. Bahkan di penjelasan itu wa anna syaiton yafiru minhu. Setan itu ketika ada Umar itu melayu. Dari mulai gerak-geriknya kayak Umar baru melayu sik yafiru minhu. Luar biasa. Nek awake dhewe mlaku, setan malah ngetot. Itu bedane Umar karo awake dhewe. Nek Umar datang, setane do mlayu, nek awake dhewe datang do teko, kecuali awake dhewe maca ta'awudz, bismillah atau surat atau zikir-zikir yang lain. Ngoten nggih. Kemudian juga Sayyidina Umar itu afdhalus sahabah ba'da Abi Bakar. Apa sama? Sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar baru Sayyidina Umar. Begitu. Kemudian termasuk sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ini mungkin bisa ditulis. Berapa riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar? Ada khamsu mi'atin wa tis'atun wa salasuna hadisan, 539 hadis. Jadi Sayyidina Umar itu meriwayatkan 539 hadis. Beliau hidup selama salasun wasitin 63 tahun seperti Kanjeng Nabi. Tetapi ending hidupnya Sayyidina Umar itu ditusuk dari belakang. Siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi yang membunuh Sayyidina Umar adalah Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya Allah. Nah begitu ya. Itu Sayyidina Umar, beliau dikubur wadufina fil hujrah di samping Kanjeng Nabi. Mungkin Pak Nur pernah ke makam Nabi, mungkin itu yang di samping Kanjeng Nabi itu adalah makam Sayyidina Umar. Mudah-mudahan
kita bisa semuanya jamaah, bisa umroh, haji dan ziarah makomnya Kanjeng Nabi. Nanti bisa di sana lihat makomnya Sayyidina Umar. Dan beliau memimpin, ya ini mungkin jarang diketahui, beliau memimpin asyrosinin wasitata ashur wa khamsa layal, 10 tahun 6 bulan 5 hari. Jadi kekhilafahan Sayyidina Umar itu selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. Tuh. Oke, lanjutnya. Qala dawuh sinten Amirul Mukminin, sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dawuh, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kang ngendika sinten Kanjeng Rasul. Saya mendengar beliau itu bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu bisa mestine, kayak lagu bisa mestine lagu. Al a'malu utawi sae sekabehane amal atau piro-piro amal iku binniyati, kudu nganggo niat. Sesungguhnya sahnya amal-amal itu harus dengan niat. Atau makna yang lain, sesungguhnya amal-amal itu harus disertai dengan niat. Wa inama lan wisa mestine iku limriin kedue saben-saben wong, iku limriin kedue saben-saben wong ma utawi barang nawa kang niat sapa imriin ing ma utawi barang nawa kang niat sapa wong atau imriin ing ma. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberi pahala atau dibalas sesuai dengan niatnya. Oke, saya tampilkan satu syarah dari terkait hadis yang sudah kita baca tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, itulah pentingnya kita belajar syarah dari para ulama-ulama yang sangat dalam ilmunya dan luar biasa. Nggak boleh diterjemahkan, dimaknai sak udele dewi, itu nggak boleh. Berarti dia ngawur, nanti endingnya ngawur. Bisa nanti dolun mudilun, sesat menyesatkan. Ini dari syarahnya Al-Azwaq Al-Mustafawiyah fi Tarjamatil Arba'in An-Nawawiyah, milik Mbah Bisri Mustafa, bapake Gusmus. Kita yang lokal dulu, nanti baru yang internasional. Jadi makna ayat ini bahwa semua amal ibadah badaniyah, semua amal badaniyah itu bisa sah dengan niat. Seperti apa? Wudu itu kalau nggak ada niat tidak sah wudunya. Termasuk juga sholat. Tadi itu loh, kita 4 rakaat itu niat enggak? Ya harus ada niat. Loh, bedanya kalau nggak niat apa? Ya cuma gerak-gerakan tok.
ya gerake bentuknya sholat tapi sejatine ora sholat ya karena nggak ada niat. Haji itu juga harus dengan niat walaupun niatnya berbeda-beda. Itu makna dari Mbah Bisri Mustafa. Kemudian beliau juga menambahkan wa innamal likulli imri'in ma nawa, manusia itu akan dibalas sesuai dengan niatnya dari amal perbuatannya. Gampangnya begini Bapak Ibu dan Mas jamaah, contoh amal yang selain tadi terkait ibadah yang mahdhuh mungkin ya, ini selain muamalah yang lainnya. Contoh kemarin saya katakan makan, minum itu hukumnya mubah, boleh. Tetapi kalau diniati ibadah, bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun makan krana Allah, kuat ibadah, kuat untuk menafkahi anak istri, kuat untuk mengikuti pengajian, ngaji, maka makan minum itu dinilai ibadah, akan mendapat pahala, itu bahasanya. Sebaliknya kalau makan minum itu diniati maksiat, ya jelas makan minum ya itu mengandung dosa. Faman kanat hijratuhu, nanti lagi. Oke, itu syarah yang pertama. Oleh karena itu dari belajar kita dari Mbah Bisri Mustafa, setiap amal yang berbasis dunia harus diakhiratkan dengan niat lillahi ta'ala. Ngedusi anak, goreng dok, goreng maaman, ngosek beras, gawe makalah dan yang lainnya lillahi ta'ala. Ngono kudu diniati sering-sering nggih. Kemudian dalam syarah Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati, beliau menjelaskan bahwa inna masyihatu wa biniyatiha, bahwa sahnya setiap amal itu dengan niat. Tetapi beliau memanai tidak semua amal harus dengan niat baru dikategorikan sah itu. Nek jelas ya sholat harus ada niat, kalau nggak niat berarti nggak sah sholatnya. Tapi Syekh Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani enggak, Ad-Dimyati, bahwa tidak semua, artinya mayoritas amal ibadah itu sahnya dengan niat. Tetapi ada amal-amal yang ketika tidak niat itu tetap sah. Contohnya azan. Azan apakah harus ada niat? Kalau enggak niat apakah adanya batal? Kan enggak. Membaca Quran itu juga apa, ada niat? Enggak kan? Tapi kalau diniati ya tentu lillahi ta'ala, ibadah. Tapi kalau enggak ada niat apakah batal baca Qurannya? Kan enggak. Begitu. Memandikan mayit ya enggak ada niatnya. Memandikan mayit ya mandikan gitu. Menghilangkan najis apakah harus ada niat? Enggak. Itu yang disampaikan oleh beliau. Beliau juga sama dengan Mbah Yai Bisri Mustafa, bahwa innaha tufidu anal amal adiyah tusiru ta'ah. Jadi amal-amal manusia yang sudah berjalan sehari-hari itu bisa berubah menjadi pahala jika diniati dengan taqarrub, taat pada Allah. Tapi kayak makan, minum, termasuk tidur ternyata. Wan naumu idza qusida bil istirahah. Jadi tidur itu bisa bernilai ibadah jika diniati untuk bisa bangun
melanjutkan ibadah sholat subuh. Niat ingsun turu krana menjauhi maksiat. Oh, itu bernilai ibadah. Jadi nanti panjenengan semuanya tidur, niat ingsun turu krana istirahat, ngilangi maksiat, besok bisa bangun tahajud, bangun sholat subuh, berpahala. Daripada turu nggak diniati, lebih baik diniati, begitu ya. Begitu juga ternyata menikah itu harus ada niatnya. Pertama untuk menjauhi zina, yang selanjutnya untuk menghasilkan keturunan, atau makna yang lain mengikuti sunnahnya Rasulullah. Itu beberapa penjelasan ya. Kemudian dari makna yang lain kita tahu bahwa tentu niatnya harus, kalau di sini niat harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia atau karena yang lain, begitu. Para ulama mengatakan ikhlas itu harus dibangun tarkul amal min ajlinas, meninggalkan atau melakukan suatu amalan atau meninggalkan suatu amalan karena manusia, itu bahkan bisa disebut riya, pamer. Wal amal min ajlinas, wah ini, dan amal itu karena manusia bisa disebut syirik kecil. Masya Allah, tapi ini berat ternyata ya. Nah, ini berat, tapi harus dipraktekkan. Jadi niat itu secara bahasa itu menyengaja, al-qasdu, dan niat secara istilahnya itu keinginan untuk melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Keinginan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yang diikuti dengan suatu perbuatan. Oke, kita lanjutkan, itu beberapa penjelasan. Lah, pentingnya Bapak Ibu, kenapa harus niat? Niat itu untuk membedakan, para ulama mengatakan, satu ibadah dengan ibadah yang lain, dan satu posisi ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya ini perlu nanti dipraktekkan nggih. Yang pertama, al julus fil masjid. Panjenengan iki sedang duduk di masjid. Iku niate apa? Apa kanggo istirahat? Maka harus diniati iktikaf. Jadi sekalian diniati iktikaf. Ngoten nggih? Itu. Lanjutnya, faman kanat mongko utawi sapane wong kanat ana apa hijratu hijrahe wong ilallahi marang Allah, atau temuju marang Allah, wa rasulihi lan utusane Allah. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, artinya di sini untuk mencari keridhaan Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu monggo utawi hijrahe wong iku ilallahi wa rasulihi marang Allah lan utusane Allah. Wa man kanat lan sapane wong kanat ana apa hijratu hijrahe man, dan barang siapa hijrahnya orang itu ila dunya marang dunya, iku ila dunya marang dunya, yusibuha kang makoleh, kang ngenani bahasa Jawa ini, atau makoleh sapa wong ha ing dunya,
awi mraatin utawa marang wong wadon yang kuha kang nikahi sapa wong ha ing wadon. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia atau untuk mencari kehidupan dunia atau mendapatkan keenakan atau ya menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau memperoleh dunia gitu. Dan barang siapa hijrahnya untuk mencari kehidupan dunia yang baik atau perempuan yang hendak ia nikahi, fa hijratuhu mongko hijrah iman ilama hajaro iku ilama maring barang hajaro kang hijrah sapa wong ilahi maring maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia niatkan atau yang ia tuju. Maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang ia tuju atau ia niatkan. Jadi Bapak Ibu, Mas dan Mbak, hadis ini sababul wurudnya itu ada seorang sahabat itu hijrah bersama Nabi, tapi niatnya bukan karena hijrah untuk Allah, untuk Rasulnya, tapi untuk mencari duniawi, harta, atau dia mencari perempuan, namanya ini Ummu Qais. Jadi sebab adanya hadis ini, ada sahabat Nabi ikut hijrah tapi niati untuk menikahi Ummu Qais. Maka orang tersebut dinamai muhajir, wong hijrah tapi hanya untuk Ummu Qais. Masya Allah. Rawahu wis riwayatake sinten hu ing iki hadis sapa al imam al muhaddisin, pemimpine lorone ahli hadis, dua imam ahli hadis. Hadis ini telah diriwayatkan oleh dua imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Ini nama lengkapnya Imam Bukhari. Terus wa Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ini nama aslinya Imam Muslim. Fi sahih huma ing dalem sahih lorone Imam Bukhari lan Imam Muslim. Alladzaini kang huma hiya sahih atau alladzaini atau sahih lorone Imam Bukhari Muslim iku asahul kutub al musannafah, kitab kang paling sahih yang telah disusun, al musannafah kang den susun. Sedikit lagi penjelasannya, 5 menit mungkin. Yang terakhir dari Bayai Bisri Mustafa menjelaskan bahwa jadi kalau hijrah itu diniati dengan benar, hijrah itu akan pahalanya besar nggih. Kalau diniati atas Allah dan Rasulnya, bukan untuk mencari keuntungan dunia atau mendapat perempuan yang hendak dinikahi. Begitu juga Bapak Ibu, orang yang berjuang di masjid, di kampus, di sekolah, di masyarakat, itu harus lillahi ta'ala, bukan li follower, bukan li netizen, bukan untuk mencari kursi, sanjungan. Wah, kayak lo jamaah Masjid Baitur Rahman sregep ngaji nih malam minggu, bukan itu, untuk mencari itu bukan. Wah, kayak lo Pak Munawar saiki, wah lagi wingi ngaji ning masjid sok-sokan. Wah itu beda lagi nih itu.
Kemudian oleh ini itu, janjungan wah kayak lo Pak Munawar kayak lo api. Nah, kalau saya nyari itu ya nggak pahala. Golek apa? Senenge sanjungan dari pujian manusia. Jangan. Ya jangan. Memang kita niati ya lillahi ta'ala, niat insun ngaji karena Allah Ta'ala ngilangi kebodohan dan taqarrub taat pada Allah. Paling akhir bahwasanya dalam hadis ini Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani beliau menjelaskan bahwa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Beliau menyampaikan bahwa secara bahasa ini hijrah itu apa? Berpindah ya, meninggalkan. Dalam konteks dahulu itu hijrah pada zaman Nabi itu bermakna bahwa sebagian para sahabat itu hijrah dari Mekah menuju Habasyah karena mereka dizalimi, dianiaya oleh orang-orang musyrik, dan itu atas perintah Nabi. Kok awake dhewe dizalimi orang yang lain terus menerus? Ya awake dhewe segera pindah cari daerah yang aman. Ojo ning kono terus. Gitu bahasanya. Yang kedua, ini yang para ulama mengatakan hijrah itu dari Mekah menuju Madinah. Itu makna yang kedua. Kemudian beliau juga menyatakan bahwa ini apa itu hijrah yang dikatakan di sini karena tadi ada sahabat hijrahnya ingin nikahi seorang perempuan Ummu Qais. Bagi mas-mas dan mbak-mbak nek kuliah ya kuliah aja diniati golek bojo. Golek ilmu. Bojo itu sudah otomatis nanti. Golek ilmu. Lillahi ta'ala. Jangan yang lain begitu. Apalagi golek jabatan kok aku ber S1 kudu PNS. Niat ingsun li PNS aja. Niat ingsun li pegawai jadi guru. Ya, piye to? Kadang mahasiswa PAI atau ya kampus itu wong kuliah 4 tahun itu kan. Itu otomatis jadi guru. Nggak usah diniati jadi guru. Pegawai itu nggak usah. Diniati ngeliat ilmu bener. Lu otomatis kok minimal jadi guru keluarga kan, ya kan? Jadi ustadz ustadzah anak-anak dhewe minimal. Nggak usah diniati jadi guru otomatis. Sing otomatis itu nggak perlu niat. Sudah otomatis nih awake dhewe keluar dari UIN itu sudah jadi guru-guru. Begitu, nggak usah diniati. Atau golek duit, nggak usah. Ini ada para ulama mengatakan la tu'jibannaka dunya anta tarikuha. Jangan kau heran wong do sugih-sugih punya mobil 10, Ferrari dan yang lainnya. Jangan heran. Banyak orang yang mendapatkan dunia setelah meninggal ya tidak membawanya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau kita pasti membawa hikmah atau pahala dari apa? Dari harta yang kita sedekahkan, tentu akan dibawa sampai mati. Dan para ulama juga menambahkan ini perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Imam Ibnu Arabi, salah satu ulama besar, itu mengatakan bahwa hijrah itu ya pergi dan mencari, atau pergi, keluar. Pertama, nah ini bisa kita ambil, keluar dari negara perang menuju
negara damai. Pantas kalau orang Palestina, Suriah itu pada mengungsi, itu benar hijrah mereka. Ya, dari negara yang kacau, banyak perang atau daerah banyak konflik menuju negara yang aman. Maka saya juga hijrah dari negara wilayah panas ke negara dingin. Purwodadi kan panas. Saya hijrah ke Salatiga dingin. Itu namanya hijrah, Bapak Ibu. Asani, hijrah keluar dari tempat yang banyak maksiatnya. Perlu itu. Kalau nggak kuat bahaya. Cari daerah yang banyak taatnya. Panjen alhamdulillah ini diniati sampai hijrah dari daerah-daerah yang mengajak maksiat ke masjid gitu ya. Itu maksudnya. Al-khuruj min ardi, keluar hijrah dari tempat yang banyak haramnya menuju tempat yang halal. Oh no. Begitu juga hijrah lari dari tempat yang banyak kezaliman, penganiayaan ke tempat yang aman, menyelamatkan. Maka daerahnya banyak begal, banyak rampok, pindah wae, cari yang aman. Salatiga, tuntang gini maman, ya gitu maksudnya. Kemudian beliau juga mengatakan hijrah itu juga bermakna, ya ini yang fenomena Covid ini Bapak Ibu, al-khuruj khauful marad fil bilad wal mahmah ila ardi an-nazah wassalamah, atau yang aman maksudnya. Pindah dari tempat yang banyak wabah penyakitnya ke negara tempat yang aman. Perlu ya? Perlu. Isolasi mandiri itu ya maknanya hijrah, menghijrahkan anggota ke tempat yang lebih aman sih daripada engkau menulari yang lainnya. Itu namanya hijrah bermakna lari. Atau lah sekarang hijrah bermakna mencari apa saja. Satu, mencari ibrah, apa, hikmah-hikmah. Jadi malam ini kita itu mencari hikmah Bapak Ibu. Hijrah mencari hikmah. Yang kedua, pergi haji, hijrah dari negara Indonesia ke Madinah Mukarramah atau umroh, itu namanya pergi haji atau hijrah haji. Hijrah jihad, jihad maknanya banyak, bisa mencari ilmu dan sebagainya. Atau jihad hijrah mencari kehidupan. Makanya Bu Ispono, Bu Is itu hijrah dari rumah ke tempat toko, itu namanya hijrah. Hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mantan ternyata. Atau safaru tijaroh, pergi untuk berdagang, mencari penghasilan. Maknanya banyak. 6. Nah ini hijrah mencari ilmu. Nah ini awake dhewe yang kuliah-kuliah itu tolabul ilmi, namanya hijrah itu. Jangan cuma hijrah dipandang dhisik klambine agak terbuka terus sekarang tertutup, itu hijrah, itu enggak. Ya itu hijrah tapi maknanya luas gitu. Itu. Tapi bukan itu sebenarnya ya. Kemudian setelah itu hijrah ke tempat-tempat yang mulia. Hijrah ziarah, menziarahi saudara atau teman, itu juga hijrah loh. Jadi silaturahmi itu bagian hijrah. Jadi famangkanat hijratuhu. Jadi baik kita tadi lari dari tempat-tempat yang bahaya, yang haram, yang penuh maksiat ke tempat yang tidak maksiat. Kemudian kita juga pergi, gitu, berdagang, pergi mencari ilmu, pergi ziarahi silaturahmi, itu lillahi. Hijrahnya diniati karena Allah, hijrahnya diniati karena Rasulullah. Semua yang kita lakukan itu mengandung pahala. Itu nggih. Terima kasih. Itu saja. Kurang lebihnya kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, para hadirin, para santri, para mahasiswa tambah pemahamannya,
bahwa setiap yang kita lakukan pertama kita niati untuk ibadah, dan semuanya itu harus niatnya lillahi ta'ala dan lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkah manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.